Menghadapi pasangan yang selingkuh adalah salah satu situasi paling sulit dan emosional dalam sebuah hubungan. Perasaan dikhianati, marah, kecewa, dan bingung sering muncul, dan wajar jika Anda merasa tidak tahu harus bagaimana. Setiap orang dan hubungan berbeda, tetapi ada beberapa langkah yang bisa Anda ambil untuk menghadapi situasi ini dengan lebih baik. Berikut adalah beberapa cara untuk menghadapi pasangan yang selingkuh. 1. Berikan waktu untuk diri sendiri ketika mengetahui pasangan selingkuh. Emosi seringkali meluap. Berikan diri Anda waktu untuk memproses perasaan tanpa mengambil keputusan langsung. Ini penting untuk menjaga keseimbangan emosional dan berpikir lebih jernih sebelum bertindak. Tips: luangkan waktu sendirian atau dengan teman dekat yang bisa mendukung Anda. Hindari membuat keputusan besar di saat emosi sedang tinggi. 2. Bicarakan dengan pasangan secara terbuka setelah Anda merasa lebih tenang. Penting untuk membicarakan situasi ini dengan pasangan. Diskusi yang jujur dan terbuka dapat membantu Anda mendapatkan kejelasan tentang alasan di balik perselingkuhan, meskipun ini mungkin sangat menyakitkan. Tips: pilih waktu dan tempat yang tenang untuk berbicara. Berbicaralah dengan fokus pada pemahaman, bukan dengan tujuan untuk menyalahkan. Ajukan pertanyaan langsung yang Anda butuhkan jawabannya, seperti mengapa perselingkuhan terjadi atau apakah pasangan benar-benar ingin mempertahankan hubungan. 3. Cari tahu apa yang ingin Anda lakukan. Setiap orang bereaksi berbeda terhadap perselingkuhan. Ada yang memilih untuk memaafkan dan melanjutkan hubungan, sementara yang lain merasa lebih baik untuk berpisah. Penting untuk mengevaluasi apa yang sebenarnya Anda inginkan dari hubungan tersebut. Pertimbangkan, apakah Anda masih mencintai pasangan dan ingin memperbaiki hubungan? Apakah pasangan tampak benar-benar menyesal dan berkomitmen untuk berubah? Apakah Anda merasa bisa mempercayai pasangan lagi? Jika jawabannya tidak jelas, mungkin Anda butuh waktu lebih lama untuk memutuskan. 4. Pertimbangkan untuk mencari bantuan profesional. Konseling pasangan atau terapi individu dapat sangat membantu dalam mengatasi perasaan terluka dan kebingungan akibat perselingkuhan. Seorang terapis atau konselor dapat memberikan pandangan yang objektif dan membantu Anda berdua melalui proses penyembuhan. Manfaat konseling: membantu mengidentifikasi masalah mendasar dalam hubungan, memberi ruang yang aman untuk membicarakan perasaan dan keinginan masing-masing, membangun kembali komunikasi yang rusak akibat perselingkuhan. 5. Pertimbangkan apakah hubungan bisa dipertahankan. Perselingkuhan menghancurkan kepercayaan, dan tanpa upaya dari kedua belah pihak, sangat sulit untuk memperbaiki hubungan. Keputusan untuk mempertahankan hubungan atau tidak harus melibatkan penilaian apakah pasangan Anda benar-benar berkomitmen untuk berubah dan memperbaiki keadaan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah pasangan Anda menunjukkan tanda-tanda penyesalan yang tulus? Apakah mereka siap mengambil tanggung jawab penuh atas tindakan mereka? Apakah Anda siap untuk memberikan mereka kesempatan kedua? 6. Bangun kembali kepercayaan. Jika Anda memutuskan untuk mencoba memperbaiki hubungan, membangun kembali kepercayaan adalah proses yang panjang dan sulit. Pasangan yang selingkuh harus menunjukkan dengan tindakan bahwa mereka layak mendapatkan kepercayaan Anda lagi, bukan hanya dengan kata-kata. Langkah-langkah untuk membangun kepercayaan: pasangan harus bersikap terbuka dan jujur dalam setiap aspek kehidupan, termasuk komunikasi dan aktivitas mereka. Pasangan harus bersedia memberikan waktu dan perhatian ekstra untuk menyembuhkan luka emosional Anda. Anda dan pasangan bisa menetapkan batasan yang jelas dan realistis untuk mencegah masalah yang sama terulang. 7. Pahami bahwa penyembuhan membutuhkan waktu. Menghadapi pasangan yang selingkuh dan memulihkan diri dari pengkhianatan adalah proses yang memakan waktu. Tidak ada cara instan untuk memperbaiki perasaan terluka dan membangun kembali kepercayaan yang hancur. Bersabarlah dengan diri sendiri dan pasangan, serta ingat bahwa kesabaran dan komitmen dari kedua belah pihak sangat penting. Tips untuk penyembuhan: jangan menekan diri untuk sembuh dalam waktu singkat. Bicaralah dengan teman, keluarga, atau seorang profesional untuk mendapatkan dukungan emosional. Fokus pada kebahagiaan dan kesejahteraan pribadi, termasuk merawat diri sendiri secara fisik dan emosional. 8. Pertimbangkan masa depan hubungan. Pada akhirnya,
Anda perlu memikirkan masa depan hubungan dengan pasangan. Apakah perselingkuhan ini merupakan gejala dari masalah yang lebih besar dalam hubungan? Apakah pasangan menunjukkan perubahan nyata dalam sikap dan perilaku mereka? Jika tidak ada kemajuan atau jika perselingkuhan merupakan bagian dari pola berulang, mungkin saatnya mempertimbangkan untuk mengakhiri hubungan. Pertimbangkan untuk berpisah jika pasangan tidak menunjukkan penyesalan yang tulus. Perselingkuhan terus terjadi atau pasangan tidak mau berubah. Anda merasa bahwa hubungan tersebut tidak lagi sehat atau memuaskan. 9. Fokus pada pemulihan diri terlepas dari apakah Anda memilih untuk bertahan dalam hubungan atau tidak. Pemulihan pribadi sangat penting. Anda perlu memberi perhatian lebih pada diri sendiri, memastikan kesehatan mental dan fisik tetap terjaga, dan melakukan hal-hal yang membuat Anda merasa bahagia dan utuh kembali. Tips untuk pemulihan diri: luangkan waktu untuk melakukan kegiatan yang Anda sukai. Berolahraga, makan makanan sehat, dan tidur yang cukup untuk menjaga kesejahteraan fisik. Lakukan hal-hal yang membuat Anda merasa dihargai dan dicintai, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang-orang di sekitar Anda. 10. Terbuka pada masa depan yang lebih baik. Selingkuh adalah sebuah pengalaman yang sangat menyakitkan, tetapi Anda tidak harus membiarkannya menghancurkan kehidupan Anda selamanya. Dengan waktu, dukungan, dan pemulihan yang tepat, Anda bisa kembali menemukan kebahagiaan dan ketenangan dalam hubungan Anda atau dalam kehidupan pribadi. Menghadapi pasangan yang selingkuh adalah perjalanan emosional yang berat. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, karena setiap orang menghadapi situasi ini secara berbeda. Yang paling penting adalah mendengarkan diri sendiri, mempertimbangkan apa yang terbaik untuk kesejahteraan Anda, dan membuat keputusan yang akan membantu Anda merasa lebih damai dan bahagia di masa depan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami di Solusi Hidup. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.